Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrudin Ridho, NIM 0602032042. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang cara menentukan tema permasalahan dalam penulisan dan juga memilih judul. Di pembahasan ini kali ini akan ada 4 poin penting, yakni yang pertama topik, yang kedua tema, yang ketiga permasalahan, dan yang terakhir yakni judul. Sebelum melangkah ke poin-poin tersebut, kita harus mengetahui apa itu karya ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Jadi, itulah merupakan gambaran definisi mengenai karya ilmiah. Langkah selanjutnya ya, poin yang pertama yakni topik. Topik berasal dari bahasa Yunani, topoi, yang berarti inti utama dari seluruh isi tulisan. Topik ini juga merupakan komponen yang penting dan harus ditentukan ketika penulis akan membuat tulisan. Ciri utama dari topik adalah cakupannya yang masih luas dan bersifat umum, berbeda dengan tema yang lebih bersifat spesifik. Topik dapat diperoleh dari berbagai sumber. Topik dapat diperoleh melalui pendengaran, penglihatan, dan perasaan. Dalam konteks ini, membaca dengan tekun dan kritis akan memberikan sumbangan yang besar dalam perolehan ide. Menulis juga dapat menulis tentang pendapat, sikap, dan pandangan sendiri atau orang lain, tentang khayalan atau imajinasinya. Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tahapan sebelum penulisan karya ilmiah dimulai dari adanya proses perencanaan. Tanpa adanya persiapan dan atau proses perencanaan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam menulis sulit tercapai. Pembahasan yang selanjutnya yakni tema. Tema berasal dari bahasa Yunani yakni titenai, yang berarti sesuatu yang diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan gagasan pokok atau ide pikiran dalam membuat suatu tulisan. Misalnya saat menulis cerpen, novel, karya tulis, karya ilmiah, dan lain-lain. Tema juga merupakan pokok persoalan atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan. Jangan mengambil tema yang bahasanya terlalu luas, pilih tema yang kita sukai dan yang kita yakini kita mampu mengembangkannya menjadi suatu karangan. Pilih tema yang sumber atau bahannya mudah kita peroleh atau kita kuasai. Pilih tema yang penting dan bersifat inovatif. Jadi ibarat sebuah rumah, tema memiliki posisi sebagai fondasinya. Tema menentukan arah dan tujuan dari sebuah penulisan. Selain itu, tema ini bisa dikatakan hal pertama yang dilihat oleh para pembaca. Semakin menarik sebuah tema, maka semakin besar peluang sebuah tulisan untuk disukai pembacanya. Yang selanjutnya, syarat tema yang baik. Kami merincinya menjadi empat, yakni kejelasan. Kejelasan merupakan hal yang sangat esensial bagi sebuah tulisan yang baik. Kejelasan ini dapat dilihat dari gagasan sentralnya, yakni apakah suatu topik dengan suatu tujuan utama yang akan disampaikan kepada pembacanya. Yang kedua yakni kesatuan. Kesatuan dapat dilihat dari adanya sebuah gagasan sentral yang menjadi landasan seluruh karangan. Kesatuan ini dilihat dari persoalan bahwa hanya ada satu gagasan sentral dalam setiap karangan atau tema. Yang ketiga yakni perkembangan. Kejelasan, kesatuan, dan perkembangan sebenarnya merupakan satu kesatuan syarat yang tidak bisa lepas satu sama lain. Ketidakjelasan akan menimbulkan efek negatif pada kesatuan dan perkembangan. Begitupun dengan kesatuan yang kurang baik akan menimbulkan ketidakjelasan, dan perkembangan tema pun yang kurang baik akan merusak tema dan mengaburkan topik serta tujuannya. Yang keempat yakni keaslian. Tema yang baik harus mengandung ukuran lain, yaitu keaslian dan originalitas. Artinya beda dari yang lain. Oke, pembahasan selanjutnya yakni cara memilih tema. Yang pertama, tema menarik perhatian penulis. Dengan memilih tema yang menarik perhatian penulis akan memungkinkan penulis untuk terus-menerus mencari data untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga penulis akan berusaha menyelesaikan karya tulis tersebut dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yakni tema diketahui dengan baik.
Maksudnya penulis harus mengetahui sumber pembahasan dari tema yang ia pilih. Dengan demikian penulis akan mengumpulkan data dari berbagai sumber baik dengan cara observasi maupun wawancara. Yang ketiga, yakni bahan-bahannya mudah diperoleh. Sebuah tema yang memiliki bahan yang tersedia di sekitar kita akan memudahkan penulis dalam memahami dan menguasainya. Yang keempat, yakni tema dibatasi ruang lingkup. Maksudnya seseorang penulis boleh mengembangkan tema mereka seluas mungkin, namun dengan catatan mereka sudah memiliki data yang cukup dan memiliki kemampuan yang mumpuni untuk menyelesaikan karyanya. Namun jika kita adalah seorang penulis pemula, lebih bijaksana kita membatasi tema agar kita dapat menyelesaikan karya tersebut dengan baik dan juga lebih berkonsentrasi pada hal yang telah kita bahas. Yang ketiga, yakni permasalahan. Masalah adalah segala sesuatu hal yang berada di sekitar kita yang menarik perhatian. Ketika hal itu ditemukan, maka segera akan kita carikan solusinya. Dengan menemukan dan menguasai masalah yang kita hadapi, semakin jelaslah tujuan yang kita inginkan. Semakin sering kita banyak menyelesaikan masalah, maka peluang kesuksesan akan semakin besar. Dalam memilih masalah, kadang para mahasiswa dibingungkan dengan bagaimana mencari dan merumuskan judul penelitian yang akan dilakukannya. Kondisi ini sangat keliru sekali. Masalah tidak sama dengan judul penelitian. Masalah adalah inti persoalan yang tersirat dalam judul penelitian. Masalah adalah pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan untuk dicari jawabannya melalui langkah-langkah ilmiah dan berpikir ilmiah seorang peneliti atau penulis. Jadi masalah dalam penelitian harus betul-betul belum ditemukan jawabannya oleh peneliti dan penulis. Yang selanjutnya, cara memilih permasalahan dalam karya ilmiah. Yang pertama, pilih satu topik dan tema yang kita minati. Tidak semua tema dan topik yang kita dapat kita kuasai. Maka penting untuk kita menyeleksi topik-topik dan tema-tema yang memang kita kuasai atau kita ketahui. Yang kedua, kumpulkan banyak informasi dan teori. Kita harus mengumpulkan berbagai macam informasi terkait dengan tema yang kita pilih. Kita dapat mendapatkannya melalui internet, buku, jurnal, survei, dan dari sumber lainnya. Yang ketiga, yakni pahami fakta positif dan negatif objek. Kita juga harus memahami bahwa permasalahan tidak selalu bersifat negatif, namun juga bersifat positif. Oleh karena itu, penting untuk memahami apakah kondisi asli atau kenyataan pada topik penelitian. Untuk mengetahui hal itu, kita dapat melakukannya dengan cara berdiskusi, membaca, atau survei lapangan secara langsung. Poin yang terakhir yakni judul. Judul merupakan kepala karangan atau nama yang dipakai untuk menunjukkan suatu tulisan. Judul juga memiliki kekuatan untuk menjelaskan dengan singkat mengenai suatu tulisan. Sebuah judul tulisan ilmiah diharapkan untuk mampu merefleksikan isi dan karya ilmiah tersebut. Judul yang menarik sangat berguna untuk menstimulasi ide penulis. Selain itu, penggunaan judul yang dilakukan dengan cerdas, menarik, menimbulkan rasa ingin membaca, serta relevan dengan penelitiannya. Maka lengkap sudah elemen judul yang berbobot. Yang selanjutnya, syarat-syarat judul yang baik. Yang pertama, yakni relevan. Maksudnya, judul harus mempunyai hubungan yang erat dengan tema tulisan. Yang kedua, yakni provokatif. Yakni judul harus menarik sehingga menimbulkan keingintahuan bagi pembaca terhadap isi buku atau karangan. Yang ketiga, yakni singkat. Yakni judul tidak boleh mengambil bentuk kalimat atau frasa yang panjang, namun harus berbentuk kata atau rangkaian kata yang singkat. Yang selanjutnya, cara menentukan judul. Yang pertama ada judul harus mewakili isi karya ilmiah. Yang kedua, relevan dengan penelitiannya. Yang ketiga, judul ringkas dan padat. Yang keempat, menggunakan bahasa yang lugas, logis, dan sistematis. Yang kelima, bukan menggunakan kalimat pertanyaan. Yang keenam, menarik dan bermanfaat. Yang terakhir, rahasia, yakni sesuatu yang belum diketahui oleh banyak orang, sehingga pembaca akan tertarik dengan apa yang ingin dibahas sebuah karya tulis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pada pembahasan kali ini bisa memberikan sebuah manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.